Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri atau badan ke kediamannya di Kartanegara. Tak tampak salah satu menteri Presiden Joko Widodo yang sangat luar biasa kerjanya, yaitu Bu Retno Marsudi. Kali ini gue punya sebuah tayangan video terkait Bu Retno tentang pengalamannya selama bekerja bersama dengan Pak Jokowi mengelola negara ini dengan sangat baik sekali. Bagaimana pengalamannya dan apa PR yang dikasih ke Presiden terpilih pemerintahan Prabowo Subianto untuk Kementerian Luar Negeri. Mari kita simak saja bersama videonya. Let's go. Bu, kira-kira kita mau tahu nih dalam 10 tahun ini ya Bu ya. Apa kira-kira yang paling Ibu anggap sebagai legacy utama dari pemerintahan Pak Jokowi ini Bu? Kalau pertanyaannya saya balik kepada penanya gimana? Oh, dengan senang hati. Jadi kira-kira bagaimana Bapak? Soalnya saya itu paling susah menjawab legacy ya, karena legacy itu sebenarnya harusnya disampaikan oleh pihak lain, bukan dirasakan oleh masyarakat. Ya, oleh yang bersangkutan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa titik di mana kita itu betul-betul diuji seberapa tepat dan cepatnya pengambilan keputusan di titik emergensi. Karena kalau pengambilan keputusan di titik kondisi biasa itu masih ada waktu untuk mikir. Tetapi pada saat di titik emergensi, bagaimana kita membuat keputusan itu tantangannya lebih berat dan risikonya lebih besar. Nah, saya selalu bicara mengenai masalah COVID-19. COVID-19 itu Gus, diplomat itu tahu apa sih obat? Sekolahnya tuh kan nggak ada urusan obat. Kita urusan negosiasi, urusan bagaimana mewujudkan perdamaian dan sebagainya. Tiba-tiba pandemi COVID-19. Mau nggak mau kita harus, saya selalu bilang sama teman-teman saya, tim saya, chipnya diganti. Chip ganti, cus. Jadi kita belajar mengenai masalah situasi saat itu, obat-obatan dan sebagainya. Dan tentunya pertanyaannya waktu itu, gimana dapat vaksin secepat mungkin, sebanyak mungkin. Karena ini kan diperebutkan oleh banyak negara. Dan sama sebenarnya, orang yang punya duit banyak, itu dia bayar duluan. Padahal waktu itu vaksinnya juga sudah sedang dikembangkan kan, barengan kan. Dan kita belum tahu berapa persen keberhasilannya, tetapi untuk negara-negara yang memang dia punya uang, bayar dulu. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan negara-negara yang tidak punya uang atau negara-negara berkembang. Jadi satu, kita berpacu menyelamatkan nyawa-nyawa kita untuk dapat vaksin, tetapi di track yang berbeda, kita sebagai Indonesia, kita juga harus berpikir bagaimana negara-negara berkembang kalau dia tidak dapat akses. Maka itu kita jalankan bersama. Alhamdulillah kita tuh dapat lebih dari 500 juta dosis vaksin. 26% diantaranya itu gratis. Karena kerjasama kita dengan berbagai macam pihak, itu di track kita, dan kita dinilai salah satu negara yang mampu mengelola pandemi dengan baik. Dirjen WHO mengatakan begitu. Nah, di track yang kedua, saya juga menjadi salah satu co-chair dari apa yang disebut COVAX AMC ICI itu Engagement Group. Jadi ini intinya engagement group itu isinya negara maju, negara berkembang, terus kemudian swasta dan sebagainya. Tujuan utamanya bagaimana negara-negara berkembang dapat equal access. Dan
Alhamdulillah kita bisa menyalurkan 1,97 miliar dosis ke 140 negara. Jadi selain kita mikir diri kita sendiri, kita juga mikir orang lain. Alhamdulillah itu dapat kita selesaikan dengan baik. Jadi itu salah satu kalau aku bilang sih di situasi emergency kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat sehingga dapat menyelamatkan nyawa. Ini sebagai dari karir 10 tahun luar biasa. Legend ini termasuk. Alhamdulillah diberi kepercayaan ya Gus. Dan Ibu ini perempuan pertama kan Bu ya? Jadi Menlu ya? Perempuan. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Ya. Bu, saya mau nanya Bu, tantangan ke depan bagi Menlu yang akan datang apa Bu? Mengelola geopolitiknya. Ya. Jadi situasi seperti ini masih akan panjang. Dan saya kira situasinya tidak akan membaik. Jadi bagaimana kita mensikapi situasi itu. Jadi kan sebenarnya kalau pelaksanaan politik luar negeri itu ada 2 pilar besarnya. Pilar pertama memperjuangkan kepentingan nasional. Itu harus dan semua politik luar negeri pasti berkiblat ke situ. Yang kedua bagaimana kita berkontribusi bagi perdamaian dunia. Karena kalau kita hanya memperjuangkan kepentingan nasional tanpa berkontribusi, ya kita nggak dianggap. Yeah. Kalau kita nggak dianggap, pada saat kita emergensi misalnya kayak G20, keketuaan kita, itu kan emergensinya juga nggak kurang-kurang. Ya pasti udah lewat aja, push hilang udah kita nggak dapat trust, kita nggak kalau trust, maksudnya diberi trust, oke, Retno kamu cobalah jembatani perbedaan-perbedaan kita. Kalau kita nggak dianggap, nggak ada trust, saya banyak melihat negara yang ya gitulah, nggak dianggap, lo ngomong apa aja terserah, karena lo nggak pernah berkontribusi gitu loh. Kayak di RT lah Gus, kalau kita nggak pernah nyumbang, nggak pernah ikut arisan, nggak pernah ikut pertandingan voli, kalau ada apa-apa sama kita kan tetangga-tetangga kita, gitu ya lo urusin sendiri deh, lo nggak pernah ikut ini gitu kan, ya kayak gitulah. Jadi memang cocok ya, karena Pak Prabowo kan juga concern luar negerinya juga luar biasa kuat. Jadi ya Pak Sugiono udah pas lah. Sebut nama. Jangan keceplosan. Keceplosan. Tapi Ibu sudah ada ini Bu, pembicaraan dengan mungkin ada tim transisi dari Pak Prabowo mungkin? Oh sampun, jadi kita itu, jadi saya termasuk orang yang pertama bertemu dengan Presiden terpilih setelah pengumuman KPU. Jauh hari sebelumnya. Jadi pengumuman KPU, saya minta waktu, saya bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi waktu itu saya bilang, Pak, Bapak sebagai Menhan dulu ya Pak, kan ada beberapa forum yang kita sebutnya 2+2. 2+2 itu Menhan Menlu. Dengan ada beberapa negara, ada beberapa yang pending. Jadi saya bilang, Pak, Bapak sebagai Menhan dulu ya. Kita masih ada beberapa 2+2 yang saran saya Setelah itu saya bilang, Pak, sekarang Bapak sebagai Presiden terpilih, beberapa hal yang harus Bapak hadiri begitu setelah Bapak menjadi Presiden nantinya adalah persiapannya adalah begini, saran kami adalah begini. Jadi saya termasuk orang pertama yang dan beliau respect sekali ya. Dicatat semuanya dan sebagainya dan sejak saat itu saya terus berkomunikasi. Jadi memang sudah lama kedekatan dengan Presiden terpilih, karena juga ada yang baru masalahnya. Jadi. Tapi Bu, ini Bu, nanti pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden, kepala-kepala negara mana yang banyak sudah ada informasi yang tadi pagi barusan diberitahu oleh tim siapa saja yang sudah confirm, akan cukup banyak sih, cukup banyak karena beliau kan juga banyak bertandang ke negara-negara ASEAN terutama ya, negara ASEAN, terus kemudian ke Tiongkok, terus ada beberapa beliau ke Australia, kemana-mana gitu. Jadi akan banyak yang akan hadir. Kehadiran para pemimpin negara ini nanti di pelantikan Pak Prabowo ini apakah bisa dikatakan ini menunjukkan itu nanti kerjasama kita dengan negara-negara itu akan semakin baik atau seperti apa Pak? Itu adalah awal ya. Awal ya. Baik, ya. Tentunya semuanya itu akan tergantung bagaimana kita mengelola hubungan itu, karena hubungan itu memang harus
dikelola dengan baik. Jadi kalau ada sebuah hubungan yang baik, itu bukan jatuh dari langit, ya kan? Itu adalah sebuah upaya untuk mengelola. Nah, upaya itu harus dilakukan terus-menerus dari sejak hari H, katakanlah hari 1, H1 misalnya, hitungannya 20 Oktober sampai paling tidak 5 tahun ke depan, kan termnya kan per 5 tahun. Itu harus terus dikelola. Karena kalau nggak dikelola, sewaktu-waktu bisa di-reel, bisa keluar gitu. Kalau Ibu sudah ketemu dengan calon menlunya, Bu, langsung? Pokoknya komunikasi dengan tim beliau sudah ya, termasuk smooth lah jalan ya, baik ya. Sudah sampai semuanya udah. Sekarang karena kita bicara sudah detail ya, karena betul-betul begitu 20 presiden baru diumumkan, nggak tahu di kabinetnya dilantiknya kapan. Katanya tanggal 21. Katanya tanggal 21, immediately itu sudah ada kegiatan. Jadi kita sudah pokoknya. Jadi transisinya sudah persiapkan smooth. sebaik mungkin. Kita persiapkan sebaik mungkin karena sekali lagi kita jangan lupa bahwa yang kita bela ini adalah negara, adalah rakyat Indonesia. Jadi kita harus, apalagi kan saya teman-teman itu kan dididik secara profesional. Jadi bakti kita adalah kepada negara. Jadi kita harus jaga. Untung Kementerian Luar Negeri nggak termasuk yang dipecah juga. Kalau dipecah nanti Kementerian Luar dan Kementerian Negeri. Kementerian Luar dan Kementerian Negeri. Bu, pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Jadi pada saat Ibu nanganin vaksin ya, itu kan luar biasa. Maksudnya saya tahu betul Ibu sibuk sekali waktu itu ya, karena kontak-kontakan. Bu, tapi apa yang Ibu pikirkan pada saat itu? Karena pada saat itu begitu kita keluar negeri, itu sebetulnya ancamannya nyawa loh terhadap Ibu juga. Ibu nggak apa? Yang dipikiran sama Ibu, kenapa kok kemudian berani keluar negeri, kemudian sampai itu tuh ancaman nyawa gitu? Kesulitannya kan luar biasa, kesulitan connectivity, ketemu orang juga. Aduh, pokoknya sudah serba sulit gitu. Tapi yang terpikir oleh saya pada saat itu, kalau kita nggak bergerak, gimana dengan Indonesia, rakyat Indonesia? Kan nggak, tidak ada satupun dari kita yang ingin melihat Indonesia kolaps. Tapi Ibu sempat was-was dong ya, karena hati-hati aja. Hati-hati. Jadi pernah ada satu masa itu, ingat nggak Gus, Mas? Kita pernah punya masa saking takutnya itu pakai masker double, sampai nggak bisa began ya. Terus tetesi minyak kayu putih. Itu kalau double itu udah kelekepnya tuh minta ampun, tapi itu dijalani. Dan saya tuh selama pandemi itu praktis nggak ada libur, dan saya termasuk satu di antara yang sering ke kantor. Saya tetap harus ke kantor, gitu loh. Ya tapi itu tuh. Tapi Ibu sempat kena nggak waktu itu? Saya tuh kenanya setelah G20. Oh, malah setelah G20. Jadi saya nggak kena, terus G20 itu ya Allah. Drop kan, kecapean. Stresnya itu tingkat dewa itu maksimal banget. Mungkin karena stres tingkat dewa, kemudian kekebalan tubuh turun, saya kena. Jadi sebenarnya selama KTT G20 itu kan saya demam tinggi tuh. Setiap 4 jam itu saya minum Panadol terus. Tapi saya tetap disiplin pakai masker. Sampai masuk rumah sakit? Enggak. Oh, enggak. Dan saya baru tahu bahwa saya kena COVID itu setelah saya pulang ke Jakarta. Jadi saya demam tinggi, setiap kali saya mau keluar kamar hotel, udah mau kerja, dokter masuk dulu, periksa, kasih Panadol, setiap 4 jam saya minum Panadol. Setelah itu di pas penutupan saya udah mulai liar nih, udah nggak imbang. Presiden mengatakan harus itu APEC, ada KTT APEC ke Bangkok kan. Bangkok langsung. Presiden mengatakan, Bu Menlu kayaknya kondisinya nggak bagus ya. Udah Bu Menlu nggak usah langsung ke Bangkok. Ke Bangkok waktu itu. Nggak, Pak Menko Ekon. Pak Menko Ekon yang ke Bangkok. Saya akhirnya dari Bali ke Jakarta. Terus besok harinya, loh kok saya hilang penciuman. Dites COVID. Bu, pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Kedepannya Indonesia lebih baik bergabung OECD atau BRICS, Bu? Kalau bisa semuanya, kenapa tidak? Tapi memang semuanya itu harus dikaji dengan seksama, seperti OECD Pak Menko Ekon memberikan
mengkaji dengan seksama negatif positifnya seperti apa. Demikian juga dengan BRICS ya. Jadi jangan sampai sebuah keputusan yang kita ambil itu hanya karena kita ikutan FOMO. Kelly, FOMO. Kelly itu kalau bahasa Jawanya Kelly. FOMO tuh Kelly. Pokoknya nggak mau ketinggalan lah. Jadi apapun keputusan yang kita ambil harus berdasarkan sebuah pertimbangan yang matang dan pertimbangan kita adalah selalu kepentingan rakyat kita. Itu aja. Top. Mantap. Sudah habis nih. Sudah habis. Tapi apa yang dilakukan Bu Menlu ini selama 10 tahun sangat luar biasa loh Gus. Iya. Bu Menlu ini lincah, ya kan, gesit, tapi tegas Gus. Nah, ini saya kira perlu diteruskan sama Saya sering jumpa Pak Sugiono dengan dua kebiasaan Mas, kalau sama beliau di luar negeri. Beliau konsisten lari, saya konsisten di ruang sarapan. Oke. Terima kasih Bu Menlu, sehat selalu, sukses nanti. Ya, begitulah saudara-saudara cerita dari Ibu Retno Marsudi terkait pengalamannya bekerja 10 tahun bersama Pak Jokowi menjadi Menteri Luar Negeri. Dan beliau juga menitipkan untuk penggantinya agar selalu kerja dengan niat untuk negara, bukan untuk siapa-siapa. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.